وحده لا شريك له Wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka abtar. Seluruh santana Kesultanan Cirebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame dan juga membuat semua pihak bingung, ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal. Dan ini yang tidak habis pikir, ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai, ya, dan saya hormati bahkan, ya. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan, khususnya keluarga besar Wali Songo, ya, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya, saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai Sultan pun kaget mendengar hal tersebut, ya. Ini yang saya putarkan video beliau, ya, dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa dengan semangat dan menggebu-gebunya penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Iya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith, ya. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan, itu terputus. Namanya anak, nggak ada yang terputus. Tetap saja turunan. Model laki-laki, model perempuan, ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Lalu bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulnya? Dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya, saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari kita. Kalau anak laki-laki aja yang kita akui, wah, ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu, ya. Jadi bagi kita keluarga besar Wali Songo tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, ingat itu. Lalu, ya, Kesultanan Cirebon, Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman, ini sultan-sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah menggembu-gembu seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah, ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan.
baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kitab akta lahir keratonnya, disebut Babon Keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati, bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati, seperti keluarga besar Pondok Pesantren Benda, Pondok Pesantren Buntet, Ciwaringin, Kempek, dan juga yang lainnya, dari Trusmi, ya, banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasapannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami, ya, baik di Benda, ya, baik di Buntet dan di pondok pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga, kan gitu. Jadi saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara bernasab kepada baginda Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan akhlak. Saya sempat lihat juga beberapa dakwah Anda ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat kotor sekali, ya, memaki, menghujat. Ini sangat disayangkan, di mana perjalanan para zuriah Wali Songo, para ulama-ulama, para kiai-kiai selalu beriringan selama ini dalam dakwah Islamnya, ya, selalu bersama-sama dalam syiar, dalam dakwah. Kenapa Anda melontarkan dengan bahasa seperti ini? Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu, termasuk di Kasepuhan, sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga abdi dalamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuman milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya, Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan, angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali, memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib. Ini efeknya. Ya, rugi siapa? Islam yang akan rugi, terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith, mulai saat ini jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan. Karena itu pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami, para turunan-turunan Wali Songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinun, Gunung Jati, dan juga para Wali Songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi, maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah nanti. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah terucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengakui bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya, kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain? Seperti saya kembali setelah melepaskan tugas dari Presiden, kembali ke habitat saya, ke
ke lingkungan saya, kepada kiai, para asatidz, dan saya ingin kembali dalam rangka hari ini untuk pertama kali saya sudah jadi wakil presiden berkumpul dengan para kiai semua itu. Jadi pertama kali ini saya. Kemarin-kemarin belum, hari ini mulai. Dan insya Allah akan seterusnya saya akan bertemu kemana-mana. Saya mengajak kita semua ingin mengembalikan peran sentral para kiai. Saya nyebutnya sentralitas kiai. Kenapa? Karena sentralitas kiai sudah mulai kurang. Dulu semua apa-apa itu kepada kiai. Mau dagang juga datang ke kiai, betul. Mau nikah datang ke kiai. Mau usaha datang kiai. Mengambil langkah-langkah apa? Restu kiai. Sekarang kiai cuma tukang doa saja. Doa itu penting. Doa itu penting. Bukan tidak penting. Tapi kiai bukan hanya bisa membaca doa, tapi juga menentukan dalam banyak hal. Itu sebagai marja'iyatul ummah, ya, tempat rujukannya umat. Ini sudah mulai kurang. Dulu yang menggerakkan misalnya Geger Cilegon itu kiai, betul. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika Belanda mau datang mau menjajah kembali. Pada waktu itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, Belanda mau datang. Yang tampil siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober untuk melawan Belanda. Berjihad melawan penjajah adalah fardu ain, dan itu yang menggerakkan masyarakat. Terjadinya perang 10 November. Menginspirasi perang 10 November adalah fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau tidak, kita belum tahu ketika itu suasana seperti apa. Ini peran sentral kiai pada waktu itu. Ketika negara goncang, pada zaman Bung Karno dulu, beliau tidak diakui sebagai presiden karena beliau tidak dipilih oleh rakyat. Dianggap Bung Karno tidak sah menjadi presiden. Ulama sah. Kalau presiden tidak sah, menteri agama tidak sah. Menteri agama tidak sah, naib kepala KUA tidak sah. Diangkatlah Bung Karno menjadi namanya itu waliul amri daruri bisyauka. Nah, itu kiai itu pinternya begitu. Jadi supaya sah ditauliyah namanya, diangkat oleh para kiai namanya waliul amri. Waliul amri sudah sah. Bisyauka dalam fikih adanya zu syaukatin. Zu syaukatin itu punya kekuasaan. Bung Karno sebenarnya tidak, yang punya kekuasaan tentara, tapi tentara mendukung Bung Karno. Maka itu kalimatnya dirubah oleh para ulama dari bisyaukah, dari zu syaukatin, tapi dengan bisyaukah, artinya ditopang oleh kekuasaan. Akhirnya Bung Karno jadi presiden sah, menteri agamanya sah, KUA-nya sah, kawinnya sah. Kalau enggak ada yang sah semua. Itu namanya makharij fiqhiyah menjadi makharij wataniyah. Ya, solusi fikih menjadi solusi kenegaraan dan kebangsaan. Ini peran sentral ulama terus berjalan. Belakangan mulai kurang. Mulai ulama tidak punya peran. Ini harus dikembalikan. Ya, harus kita berikan sentralitas kiai. Peran sentral kiai. Ada beberapa hal yang mesti kita betulkan. Pertama, antara kiai kurang ada saling terhubung. Kurang ittisal. Masing-masing sekarang kiai sendiri-sendiri, fardi. Betul? Sendiri-sendiri. Masing-masing.
enggak terhubung satu sama lain. Qala al-Fakhrur Razi, "Law ansaf alimta anna ulama'a hadzal zaman, anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bihadhihi sifah." Kata Imam Fakhrur Razi, kalau kalian perhatikan dengan seksama, dengan objektif, kalian tahu bahwa kebanyakan ulama zaman ini bersifat seperti ini. Zamannya Imam Fakhrur Razi, tahun berapa itu? Baru ratusan. Zaman itu sudah mulai raisan fi baladi. Masing-masing menjadi rais di masing-masing. Nah, kalau saya bilang sekarang lebih parah. Bukan cara raisan fi baladin, bahkan bi ansara wahidun minhum raisan fi qaryatin. Sekarang banyak di antara ulama itu bukan rais di balad, tapi di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten, di kecamatan-kecamatan sendiri-sendiri, tidak terhubung, tidak muttasil bainal ulama. Tidak ada bahasa kerennya itu, tidak ada konektivitas. Nah, bahasanya Pak Gubernur ya, tidak ada konektivitas antar ulama. Masing-masing mengambil pendapatnya sendiri, berijtihad sendiri, mengambil sikap sendiri, ghairu muttasil bainal ulama. Nah, ini sampai-sampai Imam Fakhrur Razi, nas'alullah al-'afwa war rahmata, mohon ampun dan mohon rahmat kepada Allah. Oleh karena itu, connectivity ulama, ittisalul kiai bainal kiai wal kiai, ini harus kita rajut kembali.